Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ardika dengan NIM 4012311034. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum yang ada di dalam hukum diplomatik. Yang pertama ada prinsip kesetaraan dan kedaulatan negara. Prinsip kesetaraan dan kedaulatan negara merupakan pondasi utama hukum diplomatik yang menegaskan bahwa semua negara berdaulat memiliki kedudukan hukum yang sama dalam tatanan internasional. Dalam konteks hubungan diplomatik, prinsip ini berarti setiap negara mempunyai hak yang setara untuk mengirim atau menerima perwakilan diplomatik. Hak ini dikenal sebagai hak legasi aktif atau hak untuk mengirim perwakilan dan hak legasi pasif atau hak untuk menerima perwakilan dari negara lain. Tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk membuka hubungan diplomatik jika tidak dikehendaki, karena hubungan diplomatik harus terjalin atas dasar persetujuan bersama atau dikenal dengan mutual consent antar negara. Prinsip ini menjaga integritas kedaulatan nasional dan memastikan penghormatan pada independensi politik setiap negara, tanpa ada pihak yang dipaksa menerima diplomat dari negara lain. Prinsip ini menjadi landasan normatif agar hubungan diplomatik berlangsung di atas dasar kesetaraan dan saling menghormati, mencegah dominasi atau diskriminasi di antara negara-negara. Dalam praktik, prinsip ini mengatur agar setiap negara, baik negara besar maupun kecil, memiliki hak yang sama dan diakui secara internasional dalam menjalankan hubungan diplomatik mereka. Lalu yang kedua ada prinsip kesepakatan bersama atau mutual consent. Prinsip ini menyatakan bahwa hubungan diplomatik hanya dapat terbentuk jika terdapat persetujuan bersama antar negara pengirim dan negara penerima perwakilan diplomatik. Yang mana hal ini berarti bahwa negara penerima tidak diwajibkan untuk menerima diplomat dari negara pengirim jika tidak memberikan persetujuan. Persetujuan ini merupakan bentuk kehendak bebas dan juga itikat baik dalam menjalin komunikasi dan kerjasama internasional. Prinsip ini menegaskan sifat sukarela dan timbal balik yang mendasari hubungan diplomatik sehingga tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Salah satu fungsi prinsip ini adalah menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara penerima, mengingat penerimaan diplomatik asing dapat mempengaruhi aspek politik dan juga keamanan dalam negeri. Hubungan diplomatik yang terbangun atas dasar mutual consent cenderung lebih stabil karena merupakan hasil kesepakatan yang menunjukkan kepercayaan dan juga niat baik. Selain itu, prinsip ini juga menjadi pijakan hukum agar setiap persetujuan tentang hubungan diplomatik itu didokumentasikan secara jelas dan disahkan melalui mekanisme internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Lalu yang ketiga ada prinsip timbal balik. Prinsip timbal balik adalah asas fundamental dalam hukum diplomatik yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antar negara pengirim dan negara penerima diplomat. Berdasarkan prinsip ini, setiap hak, fasilitas, dan perlakuan istimewa yang diberikan kepada diplomat dari suatu negara akan dibalas oleh negara tersebut kepada diplomat negara lain secara setara dan seimbang. Timbal balik tidak hanya berlaku dalam hal kekebalan hukum, tetapi juga fasilitas-fasilitas seperti akses administratif, keamanan, dan hak istimewa lainnya yang memungkinkan diplomat menjalankan fungsi dengan efektif. Tanpa adanya prinsip timbal balik, hubungan diplomatik bisa menjadi tidak seimbang dan menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kewenangan di pihak tertentu. Selain itu, prinsip ini memperkuat rasa saling menghormati dan mengikat komitmen negara-negara untuk menjaga hubungan bilateral secara harmonis. Dan secara praktis, prinsip timbal balik juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial di tingkat internasional untuk menjamin pelaksanaan kewajiban diplomatik secara adil dan juga proporsional. Yang keempat ada prinsip kekebalan diplomatik.
Ini adalah prinsip khas dalam hukum diplomatik yang memberikan perlindungan hukum terhadap diplomat dari yurisdiksi pidana atau perdata negara penerima. Kekebalan ini bertujuan agar diplomat dapat menjalankan tugas resmi tanpa gangguan, intimidasi, atau tekanan hukum dari negara tempat mereka ditugaskan. Kekebalan dibagi menjadi dua, yaitu inviolability atau perlindungan fisik terhadap diplomat dan properti diplomatik agar tidak dapat diganggu atau disita, dan juga immunity atau perlindungan hukum dari tuntutan atau pengadilan. Kekebalan ini berlaku sepanjang diplomat menjalankan tugasnya dan tidak berlaku sebagai hak mutlak yang membebaskan mereka dari tanggung jawab moral dan hukum negara pengirim. Dan bila diplomat melakukan pelanggaran serius, negara penerima dapat menyatakan diplomat sebagai persona non grata yang mengharuskan negara pengirim menarik diplomat tersebut. Kekebalan diplomatik menjadi salah satu aspek paling vital yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 untuk menjamin kebebasan beroperasi tanpa hambatan administratif atau hukum di negara penerima. Lalu ada prinsip extraterritorialitas dan inviolability, di mana menyatakan bahwa gedung kedutaan dan wilayah diplomatik dianggap sebagai wilayah negara pengirim, meskipun secara fisik berada dalam wilayah negara penerima. Hal ini menjadikan kantor diplomatik bebas dari campur tangan hukum atau tindakan negara penerima, seperti penggeledahan atau penyitaan. Inviolability mengandung kewajiban negara penerima untuk melindungi diplomat, staf, dan properti diplomatik dari segala bentuk gangguan, tindakan hukum, dan juga kekerasan. Prinsip ini penting untuk menjaga kerahasiaan komunikasi diplomatik dan integritas misi diplomatik agar dapat berfungsi tanpa hambatan. Dengan perlindungan ini, negara penerima menghormati kewibawaan negara pengirim serta berkontribusi menjaga stabilitas hubungan internasional melalui penghormatan wilayah diplomatik. Lalu ada prinsip perlindungan kepentingan negara pengirim dan warganya, di mana dalam hukum diplomatik, diplomat bertugas sebagai wakil resmi yang wajib melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya juga di negara penerima. Perlindungan ini mencakup advokasi dalam masalah hukum, penyediaan bantuan konsuler, negosiasi ekonomi dan juga politik, lalu memastikan warga negara mendapat hak mereka secara adil di luar negeri. Namun, perlindungan ini dilakukan dalam koridor hukum internasional dan menghormati hukum negara penerima agar tidak menimbulkan ketegangan bilateral, di mana fungsi diplomat sebagai pelindung kepentingan mencerminkan peran strategis diplomasi, tidak hanya dalam hukum politik antar negara, tapi juga dalam menjaga hak asasi manusia dan kepentingan ekonomi warga negara di luar negeri. Lalu yang ada penyelesaian sengketa secara damai, di mana ini menegaskan bahwa setiap perselisihan yang timbul dalam hubungan diplomatik harus diselesaikan melalui cara damai seperti dialog, negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Pendekatan ini menghindari penggunaan kekerasan dan menjaga perdamaian internasional serta stabilitas global. Diplomasi menjadi instrumen utama dalam mengelola konflik antar negara agar tidak berkembang menjadi konflik bersenjata, di mana prinsip ini juga mengedepankan penghormatan atas kedaulatan negara, menjunjung integritas nasional, integritas teritorial, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Dengan penyelesaian damai, negara-negara dapat memperkuat kerjasama dan hubungan yang saling menguntungkan di berbagai bidang sekaligus memelihara keamanan bersama. Lalu ada prinsip kebutuhan fungsional yang menyatakan bahwa pemberian kekebalan dan hak istimewa kepada diplomat itu didasarkan pada kebutuhan agar diplomat dapat menjalankan fungsi mereka secara efektif dan tanpa gangguan. Kekebalan bukanlah hak pribadi atau absolut, melainkan sarana agar diplomat dapat bekerja maksimal sebagai perwakilan negara. Lalu teori kebutuhan fungsional ini memberikan dasar normatif Konvensi Wina 1961 yang menekankan bahwa kekebalan dan keistimewaan bertujuan melindungi diplomatik agar tugas perwakilan negara dapat terpenuhi secara efisien dan juga lancar, sehingga berdampak positif pada hubungan internasional secara keseluruhan. Prinsip ini juga menegaskan bahwa penyalahgunaan kekebalan bisa merusak hubungan antar negara dan harus dihindari dengan mekanisme pengawasan yang tersedia. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.